Salam semua. Setelah menonton video pada part 1 tentang Law of Attraction, pada video kali ini, kami akan membahas hukum tarik-menarik atau Law of Attraction dalam sudut pandang Islam. Sejak lama, hukum tarik-menarik telah menjadi topik pembicaraan di seluruh dunia karena sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Hukum tarik-menarik pada dasarnya mengatakan bahwa pikiran dan emosi kita menciptakan realitas kita sendiri. Jadi, jika kita berpikir dan merasa positif, kita akan menarik hal-hal positif ke dalam hidup kita. Dan jika kita berpikir negatif dan merasa negatif, kita akan menarik hal-hal negatif. Namun, bagi seorang Muslim, hukum tarik-menarik harus dilihat melalui lensa Islam. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah dan bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita tidak dapat menarik apapun ke dalam hidup kita tanpa izin Allah. Sebagai contoh, jika seseorang merasa sedih dan berdoa untuk kebahagiaan, ia bisa merasakan kebahagiaan bila Allah menghendaki dia merasakannya. Sebaliknya, jika seseorang merasa sedih dan memutuskan untuk memikirkan hal-hal yang positif, ia tidak selalu bisa menarik kesuksesan dalam hidupnya. Kita harus mengerti bahwa kekuatan kita terbatas dalam alam semesta ini. Kita hanyalah manusia biasa yang memiliki kemampuan yang terbatas. Oleh karena itu, kita harus selalu meminta doa dan berkat kepada Allah sebelum memulai segala sesuatu dalam hidup kita. Namun, itu tidak berarti bahwa hukum tarik-menarik itu tidak berlaku dalam Islam. Allah memberi kita petunjuk dalam Al-Quran dan hadits untuk memusatkan pikiran dan hati kita pada hal-hal yang baik dan positif. Dalam Islam, kita mendorong untuk berpikir positif dan selalu bersyukur kepada Allah atas segala hal dalam hidup kita. Dan dengan melakukan itu, kita akan menarik kebahagiaan, kesuksesan, dan berkah dalam hidup kita. Dalam Al-Quran, istilah Law of Attraction ini mengarah pada 3 hal yakni doa, keyakinan dan menerima. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki peran dalam tercapainya segala tujuan hidup manusia. Doa merupakan pengharapan. Dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba akan selalu dikabulkan doanya oleh Allah selagi ia tidak berdoa dengan sesuatu yang berdosa, memutus silaturahim, dan tergesa-gesa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, orang yang tergesa-gesa adalah yang mengatakan, saya berdoa kepada Allah tapi tidak dikabulkan, kemudian mengeluh karenanya dan berhenti untuk berdoa. Bisa dipahami bahwa butuh kestabilan hati dan pikiran dalam berdoa. Karena, datangnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berawal dari hati dan pikiran yang tertata. Doa yang disertai dengan keyakinan antara pikiran dan perasaan yang sangat kuat dapat menarik segala sesuatu menjadi kenyataan dengan cepat. Setelah doa dan keyakinan, maka seseorang harus menerima atau bertawakal sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan kebutuhannya. Sebagaimana Quran Surat Al-Talaq 65:3, segala hasrat atau keinginan sebaiknya dikombinasikan dengan karakter sabar. Sehingga akan lebih mudah dalam mencapai kesuksesan hidup. Tidak mengherankan bahwa orang-orang yang berjiwa sabar akan sangat mudah mengendalikan perusahaannya, organisasinya, atau keluarganya. Orang-orang yang sabar biasanya tidak gentar menghadapi kegagalan. Karena kegagalan bagi mereka adalah salah satu ujian yang harus dihadapi. Kegagalan adalah titik balik bagi diri seseorang menuju puncak-puncak kejayaan. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku tergantung persangkaan hamba kepadaku. Aku bersamanya kalau dia mengingatku. Kalau dia mengingatku pada dirinya, maka aku mengingatnya pada diriku. Kalau dia mengingatku di keramaian, maka aku akan mengingatnya di keramaian yang lebih baik dari mereka. Kalau dia mendekat sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepada diriku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepa. Kalau dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. HR Al-Bukhari. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang terjadi pada manusia tergantung bagaimana pola pikir dan perasaannya. Hal ini sebagaimana cara kerja dari Law of Attraction, di mana seseorang harus memiliki tujuan yang tinggi yang akan meningkatkan kekuatan dalam pikirannya sehingga ia akan bertindak dan berusaha keras menggapai tujuan tersebut karena ia telah meyakini bahwa tujuan tersebut akan tercapai. Tanpa sadar tindakan dan usaha yang dilakukan secara konsisten tersebut membawanya pada zona baru di mana ia akan mencapai tujuan tersebut. Jadi, pada intinya, hukum tarik-menarik ini harus dilihat melalui lensa Islam dan harus dilakukan dengan cara yang benar.
Kita harus selalu menjaga hati dan pikiran kita positif, perlu menganut pandangan optimis tentang masa depan serta selalu berdoa kepada Allah. Itulah beberapa penjelasan tentang Law of Attraction dalam sudut pandang Islam yang dikutip dari beberapa sumber. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat memperjelas tentang bagaimana hukum tarik-menarik berlaku dalam sudut pandang Islam. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum.